ada hati yang penuh dengan cinta kasih. Tidak ada hati dalam dirinya yang berisi ketulusan. Tidak ada hati dalam dirinya yang berisi keikhlasan. Makanya muncul sakit, muncullah kelemahan dalam tubuh, muncullah kemiskinan dalam tubuh, muncullah semua tekanan masalah dalam tubuh. Karena getaran magnet yang ada dalam tubuhnya di bawah 200 Hz, sehingga menyebabkan seseorang mengalami banyak masalah dalam gejolak tubuhnya. David Hawkins mendapati bahwa kebanyakan orang sakit selalu menggunakan pikiran negatif dalam dirinya. Ya, jika frekuensi cinta kasihnya di bawah 200, jika frekuensi ketulusannya di bawah 200, jika frekuensi magnetis dalam tubuhnya di bawah 200, maka orang ini pasti akan sakit. Nah, supaya sembuh bagaimana? Itu tadi sebuah cuplikan dari salah satu leader itu, Pak Effendi Laranzadu. Itulah seharusnya sikap yang dimiliki oleh seorang VTuber. Masalah kesuksesan itu memang kontroversial dan menyenangkan untuk dibicarakan. Bukan hanya karena pendapatan yang besar saja, tetapi juga fakta bahwa orang-orang sukses dapat mewujudkan gaya hidup yang diimpikan serta mempunyai waktu lebih untuk dihabiskan bersama keluarga, teman, sahabat, dan bersama orang-orang yang dicintai. Menjadi sukses tidak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa disengaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prosesnya, yang dilakukan dan tidak dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Itu pun mempunyai peran penting dalam meraih kesuksesan. Menata pikiran kita untuk selalu berpikiran positif, berkata baik, itu juga salah satu cerminan sikap sehari-hari orang sukses. Orang-orang sukses juga merupakan manusia biasa seperti manusia yang lain, seperti kita-kita ini. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Yang membedakan adalah mereka melakukan hal-hal yang berbeda dari orang-orang pada umumnya untuk meraih kesuksesan. Sebagian besar dari mereka, orang-orang sukses memiliki kebiasaan yang sama. Lebih dari 60% orang sukses lebih fokus pada tujuan yang dapat diraih sehari-hari. Kemudian tujuan yang mereka pilih adalah tujuan yang lebih dapat direalisasikan melalui tindakan sederhana. Jadi orang sukses itu melakukan hal-hal kecil yang bisa direalisasikan terlebih dahulu, tidak langsung sesuatu yang besar. Begitu juga seharusnya para VTuber. Mereka seharusnya menjalankan apa yang ada di VTube sesuai dengan market plan, tidak langsung mengikuti fast track tanpa ada pengetahuan yang memadai. Orang sukses tidak hanya mengkonsumsi makanan yang sehat, tetapi mereka juga mengkonsumsi ilmu pengetahuan dan informasi untuk pikirannya. Hampir 90% orang sukses menyatakan bahwa mereka gemar sekali membaca buku. Ingat, membaca buku adalah jendela informasi. Jadi ketika kita banyak mengetahui tentang informasi, maka ketika kita banyak memasukkan informasi ke pikiran kita, maka apa yang kita lakukan akan terkendali. Mimin yakin banyak VTuber yang melakukan fast track tanpa membaca atau memahami market plan yang ada di VTube. Mereka enek atau enggan dengan informasi yang ada di market plan.
Mereka melakukan fast track hanya berdasarkan pengetahuan yang minim dan informasi yang tidak memadai. Juga mengesampingkan akibat atau risiko yang bakal terjadi di kemudian hari dan benar saja. Ketika VTube maintenance, mereka yang melakukan fast track marah karena VTube lagi ada maintenance. Ini loh yang sangat disayangkan oleh sikap para sebagian VTuber. Mereka melakukan fast track dengan kesadaran mereka sendiri, tapi kenapa ketika VTube ada maintenance mereka marah-marah? Ketika fast track mereka dibarengi dengan pengetahuan tentang fast track, mengetahui tentang itu market plan dan serta mengelola risiko, tentunya mereka tidak akan sesok ini ketika ada maintenance pada VTube. Ini VTube belum scam. Ingat, belum scam, hanya maintenance. Tapi karena mereka tidak membekali dirinya dengan informasi-informasi tentang pengelolaan risiko yang dapat mereka terima, jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perilakunya. Seperti yang dikatakan Pak Effendi tadi, ketika pikiran mereka itu selalu negatif, perkataan mereka itu tidak baik, itu juga akan mempengaruhi pikiran mereka untuk mendapatkan ide-ide yang baik, karena pikiran mereka dipenuhi dengan kebencian, pikiran-pikiran yang negatif. Kebiasaan Anda membentuk pribadi Anda. Jika Anda mengkonsumsi makanan tidak sehat, berpikiran negatif, dan menghabiskan banyak waktu tanpa berbuat apapun, maka Anda akan terjerumus ke masa depan yang suram. Individu yang sukses menjaga kebiasaan mereka dengan hati-hati, dan dengan begitu mereka akan mendapat kegiatan yang bermanfaat bagi hidupnya. Itu yang seharusnya dilakukan para VTuber. Di masa-masa maintenance ini seharusnya para VTuber mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang positif. Juga menyiapkan rencana bagaimana supaya ketika VTube on kita bisa membangun jaringan kita lebih cepat berkembang. Karena tanpa rencana dan persiapan, maka kita akan sulit untuk membangun jaringan kita di VTube. Jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh para VTuber, bukan malah saat-saat ini mereka selalu menghujat, menghina para konten kreator. Memang apa yang dikatakan konten kreator tidak bisa serta-merta betul 100%, karena informasi yang valid itu didapat dari manajemen atau dikeluarkan oleh manajemen. Konten kreator hanya memberikan informasi atau support untuk menjaga pikiran para VTuber ini tetap semangat, tetap positif. Jadi mereka, orang-orang atau sebagian para VTuber yang lagi kecewa, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada konten kreator, karena dianggap konten kreator ini adalah memberikan informasi yang tidak valid. Kalau informasi untuk kapan VTube on itu bukan kewenangan konten kreator. Jadi kewenangannya berada di pihak manajemen. Mereka orang-orang sukses tidak percaya dengan keberuntungan. Uang didapat melalui kerja keras dan kreativitas, riset pasar, dan juga faktor lainnya. Tetapi keberuntungan tidak menjadi salah satu di antara yang diutamakan, karena itu orang-orang sukses tidak meraih kesuksesan dengan cara berjudi. Mereka juga mendapat kerugian finansial, tetapi mereka memperhitungkan segalanya. Nah, di sini orang sukses itu bukan kok mereka tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kerugian finansial, bahkan kerugian mereka itu tidak kecil. Ini para VTuber belum rugi, itu sudah berkuar-kuar, wah ini itu, marah-marah
dengan siapa saja yang dianggap pro dengan manajemen. Jadi itu kurang bagus. Jadi menjadi sukses tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu yang sangat panjang dan usaha yang keras serta melalui jalan yang penuh dengan rintangan untuk akhirnya mencapai tujuan akhir yaitu kesuksesan. Nah, ini juga para VTuber lupa akan hal ini. Mereka baru menjalankan VTube belum ada 1 tahun. Mereka sudah ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Bahkan ada yang melakukan fast track tanpa pertimbangan, tanpa menimbang risiko yang bakal dihadapi. Semua investasi pasti mengandung risiko. Tidak bisa risiko itu dihilangkan. Bisanya risiko itu hanya diminimalisir. Dengan cara apa? Dengan cara memperdalam atau memperdalam atau memperbanyak informasi tentang apa yang akan dilakukan tadi dan apa risiko yang akan terjadi. Jadi kuncinya adalah tetap gigih, percaya pada diri sendiri dan pantang menyerah. Itu baru kena Gojek maintenance sedikit saja sudah pada kebakaran jenggot. Jadi sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh para VTuber. Tidak mudah kaget dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pesan Mimin tetap berpikir positif, karena berpikir positif itu adalah energi bagi kita untuk meraih sebuah cita-cita yang kita impikan. Jadi untuk VTuber yang setia, jangan terpancing dengan apa yang dilakukan oleh sebagian VTuber yang kecewa akan VTube. Karena sejatinya VTube belum scam. VTube baru maintenance atau perbaikan-perbaikan demi untuk menunjang VTube ke depannya.